Selamat siang, saya Ferdinandus Ago, SPD, guru biologi dari SMA Negeri 1 Kota Komba, asal LPTK Universitas Nusa Cendana. Berikut ini adalah video pembelajaran UKIN saya. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pagi ini, jadi saya minta satu orang memimpin doa pembuka untuk kita. Silakan. Silakan berdiri. Namun sebelum itu izinkanlah saya membawa ini secara terang. Guna melaksanakan aktivitas kami sebagai bangsa. Kini Bapa, kami akan mulai kegiatan kami. Kami mohon perlindunganmu dan bimbinganmu di kegiatan kami. Semoga apa yang diberikan oleh Guru dapat kami mencerna dan melaksanakannya. Dikau kami puji kini, esok dan sekarang segala masa. Baik, terima kasih Bapak. Silakan duduk. Baik ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jadi Pak Guru akan mengecek kehadiran. Ya, jadi kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oh baik ya, hadir semua. Betul hadir semua? Iya. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi luar biasa ya, jadi kalian hadir semua dan punya semangat dan harap ya yang semangat itu selalu kalian pertahankan ya. Baik, jadi perlu Pak Guru sampaikan bahwa materi pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian melalui diskusi ya dapat mengidentifikasi pengaruh faktor internal dan faktor eksternal serta tahapan embrional pada hewan. Itu tujuan yang pertama. Yang berikut yang kedua, kalian melalui diskusi kelompok dapat menganalisis faktor internal, eksternal maupun tahap embrional sampai fase dewasa pada hewan. Yang berikut yang ketiga, kalian melalui video pembelajaran dapat mengevaluasi serta dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi maupun tahap embrional sampai tahap dewasa pada hewan. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, berikutnya Pak Guru mau mengingatkan pembelajaran kita kali lalu, ya, karena memiliki hubungan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira ada yang masih ingat tidak berkaitan dengan materi pembelajaran kali lalu? Masih? Masih, Pak. Baik, ya. Kalau begitu, ya saya minta Asdin, silakan Asdin, kira-kira apa sih, ya? Apa sih ciri, ya? Ciri yang menunjukkan bahwa tumbuhan itu memiliki keunikan atau apa ciri tumbuhan? Salah satunya. Salah satu ciri dari tumbuhan itu, tumbuhan tersebut dapat membuat makanannya sendiri, Pak. Baik, tepuk tangan untuk Asdin, ya. Benar ya, dari tumbuhan mampu membuat makanan sendiri. Ya, dari saat yang namanya saat-saat yang masih sederhana, ya, jadi tumbuhan mampu merombak menjadi zat yang berguna, yang zat tepung atau pati ya, C6H12O6 itu. Ya. Baik, yang berikut
Pak Guru mau tanya sedikit lagi terkait dengan pembelajaran kita berkaitan dengan hewan. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan 2 contoh hewan? Ya, silakan Mario. Kambing dengan kuda. Baik, tepuk tangan untuk Mario. Jadi benar, ternyata kalian tahu, ternyata benar ya, ada kambing, ada kuda, ya, ada sapi dan lain-lain, itu termasuk contoh dari hewan. Baik ya, jadi anak-anak, sebelum kita sampai dalam pelajaran yang lebih jauh terkait dengan diskusi, ya, jadi Pak Guru mengingatkan lagi, sebentar dalam pembelajaran itu kalian menggunakan handphone, ya, dan ada PPT, PowerPoint, dan ada juga gambar-gambar yang Pak Guru sajikan ya dalam diskusi kelompok. Sedangkan HP itu kalian gunakan itu sesuai dengan instruksi yang Pak Guru sampaikan. Ya, paham? Paham. Baik. Ya, jadi berikutnya kalian siap mengerjakan soal pretest ya. Jadi sudah siap mau mengerjakan soal pretest? Siap. Baik, silakan siap ya. Oke. Baik, pertanyaan tes yang pertama. Ya, silakan dicatat. Nah, pertama, apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan? Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan perkembangan? Baik, yang berikut sebutkan ciri-ciri dari hewan. Ciri-ciri dari hewan. Baik, silakan dikerjakan. Baik, ya, jadi berikutnya saya akan mengumpulkan hasil pretest yang sudah dikerjakan ya. Silakan letakkan di atas meja. Jadi silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Jadi kita ada sedikit. Ya, jadi sedikit itu tepuk tangan 3 kali, setelah itu kalian kepal tangan baru sebut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang 3 kali ya. Tepuk tangannya 3 kali dulu. 1, 2, 3. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, ulang sekali lagi. Tepuk tangan 3 kali. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Baik ya anak-anak. Jadi berikutnya Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok besar secara heterogen ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi yang Pak Guru sebut 5 orang pertama itu adalah kelompok 1, dan 5 orang yang Pak Guru sebut yang keduanya itu adalah kelompok yang kedua. Ya. Baik, silakan kalian bangun dan dengan nama yang Pak Guru sebutkan di kelompok kalian ya. Cynthia, Marsha, Tio, silakan dengan temannya menuju kelompok. Silakan. Ya, jadi kalian sudah duduk di dalam kelompok yang sudah dibagikan ini. Jadi silakan kalian menggunakan handphone. Ya, nanti handphone itu digunakan sesuai dengan petunjuk ya. Jadi carilah gambar atau video-video yang terkait dengan
lembar kerja yang berbagi. Ya. Terus setelah selesai itu nanti handphonenya itu disimpan kembali. Ya. Paham? Paham. Baik, terima kasih ya, silakan berdiskusi. Yang kedua, hemimetabola. Hemimetabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Stadium yang dimiliki oleh hewan ini adalah telur, larva atau nimfa, semi imago, dan imago atau dewasa. Contoh hewan kelompok ini adalah kembang. Stadium telur dapat kita amati pada pasir sebagai medium peletakan telur. Setelah telur menetas, terbentuk stadium larva. Setelah itu akan terbentuk stadium semi imago. Stadium ini memiliki bentuk morfologi yang sama dengan kembang imago, tetapi belum memiliki kemampuan untuk bereproduksi karena organ reproduksinya belum tumbuh sempurna. Setelah itu, kumbang memasuki stadium imago yang mampu bereproduksi atau berkembang biak menghasilkan. Contoh lain hemimetabola adalah belalang, walang sangit, dan lipas. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman waktu dan kesempatan saya bersilakan. Siap, tidak ada. Dari kelompok 2, ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah membawakan presentasinya. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya untuk ke depan mempresentasikannya. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, jelaskan tahapan embrio pada hewan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, fase diferensiasi, serta organogenesis. Yang kedua, bagaimanakah hemimetabola pada hewan? Hemimetabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Stadium yang dimiliki oleh hewan ini adalah telur, larva atau nimfa, semi imago, dan imago dewasa. Contoh hewan kelompok ini adalah kumbang. Stadium telur dapat kita amati pada pasir sebagai medium peletakan telur. Setelah telur menetas, terbentuk stadium larva. Setelah itu akan terbentuk stadium semi imago. Stadium ini memiliki bentuk morfologi yang sama dengan kumbang imago, tetapi belum memiliki kemampuan untuk berproduksi karena organ reproduksi ini belum tumbuh sempurna. Setelah itu, kumbang memasuki stadium imago yang mampu berproduksi atau berkembang biak menghasilkan. Contoh lain hemimetabola adalah belalang, walang sangit, dan lipas. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kelompok 1. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 terhadap Tidak ada, Pak. ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Baik ya, jadi setelah kalian sudah mendiskusikan di dalam kelompok, berikutnya Pak Guru akan memberi kesempatan dari kalian, silakan menyimpulkan berkaitan dengan diskusi atau berkaitan dengan materi yang kita bahas. Cynthia, oke, silakan Cynthia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ulang tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai organisis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Baik, tepuk tangan untuk Cynthia. Oke,
Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Guru. Kira-kira ada yang tahu apa itu metamorfosis? Oh ya, silakan. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari suatu stadium ke stadium berikutnya. Baik, tepuk tangan ya, benar. Jadi berikutnya kalian perhatikan di papan, ya, jadi perhatikan. Ya, perhatikan di papan, ya, di slide yang ditayangkan. Jadi Pak Guru akan menginformasikan terkait dengan pembelajaran kita, ya, dan apa yang kalian sudah diskusikan itu benar. Dan di sini pertumbuhan dan perkembangan itu adalah berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan, penambahan sel-sel yang dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel, ya, tidak bisa kembali. Ya, yang berikut perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis, perubahan organ-organ pada tubuh. Ada diferensiasi, ya. Yang berikut ada tahapan yang terdiri dari embrio sampai dengan pasca embrio. Ya, sampai tubuh itu dia ke arah dewasa. Yang berikut ada beberapa fase, ya, pada pertumbuhan. Yang pertama ada fase yang dikatakan sebagai morula. Ya, ada morula, ada blastula, gastrula. Ya, berikut pun ada diferensiasi serta pembentukan organ atau organogenesis. Ya. Yang berikutnya ada fase-fase tersebut memiliki makna, ya, memiliki arti atau memiliki makna. Ya. Jadi bisa kalian amati, bisa kalian lihat, ternyata setiap fase itu memiliki bagian yang penting. Ya. Oke. Jadi baik, yang berikut perhatikan, ya. Jadi ada holometabola. Ya, jadi holometabola itu merupakan tahapan di mana organisme mengalami metamorfosis yang sempurna. Ya, hewan ini memiliki stadium, ada telur, ya, larva, pupa, imago, ya, atau yang hewan dewasa. Ya. Jadi ada beberapa gambar yang menggambarkan metamorfosis sempurna. Ya, jadi bisa lihat di papan, di slide yang ditayangkan oleh Pak Guru, ya, atau tadi kalian sudah lihat di kelompok diskusi itu berkaitan dengan metamorfosis sempurna. Ya, ini misalnya metamorfosis pada kupu-kupu. Ya. Ya, yang berikut ada metamorfosis tidak sempurna pada belalang, ya. Ya. Pada belalang, ya. Jadi itu gambar yang ada gambar, ya, yang kita bisa lihat bahwa itu adalah tahapan rangkaian dari metamorfosis. Ya. Baik, jadi pertemuan kita seperti apa yang kalian sudah jelaskan tadi sudah benar berkaitan dengan hewan dan kehidupannya dimulai dari mana dan sangat luar biasa. Jadi sebelum menutup, jadi kita berdiri, kita ice breaking satu kali lagi. Silakan berdiri. Ya, ice breaking yang sama, ya. Tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Digoyang-goyang 3 kali, ya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. 1, 2, 3. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, oke, sekali lagi. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, ya, jadi berikutnya itu adalah post test. Jadi ini post test ini berkaitan dengan tes akhir dari pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 2 tipe soal, ya. Ada literasi yang tipe HOTS dan ada numerasi. Ya, jadi soalnya ada di papan. Silakan kalian mengerjakan di lembar yang sudah dibagikan. Ya. Jangan lupa kalian membereskan kembali lembar penilaian diri, lembar penilaian diri antar peserta didik, dan lembar refleksi pembelajaran penilaian terhadap Pak Guru, ya. Ya, silakan kerja.
Ya, ada soal yang ditayangkan. Ya, jadi soal pertama itu berkaitan dengan literasi. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan fauna. Ya, akan tetapi banyak fauna yang terancam punah karena hilangnya habitat. Ya, perburuan liar, perdagangan liar, dan masa perkembangbiakan yang lama. Berikut gambar fauna yang terancam punah. Silakan kalian menentukan di sana dari soal literasi ini, ya. Kira-kira mana yang memiliki kesamaan dalam perkembangbiakan. Ya. Yang berikut soal yang kedua ada numerasi. Ya, di sini ada gambar. Ya, ada gambar yang menunjukkan ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Ya, kira-kira ciri mana? Ya, dari 1, 2, 3, dan 4 dengan pasangannya yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, silakan dikerjakan. Silakan kerja dan mengisi lembar yang lain. Semuanya Pak Guru beri waktu ya 15 menit ya. Sudah, Pak. Ya, Pak Guru akan mengumpulkan lembar hasil postes dan lembar penilaian peserta didik, lembar penilaian antar peserta didik, dan lembar refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke. Berikutnya saya sudah mengumpulkan postes dan semua penilaian pembelajaran kita hari ini. Yang berikutnya saya berterima kasih karena kalian sangat berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Dan Pak Guru mengharapkan dalam pembelajaran berikut berkaitan dengan genetika, jadi masih ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun pada tumbuhan yang sudah kita pelajari. Jadi Pak Guru harap kalian lebih semangat dan lebih bagus lagi ya. Jadi oleh karena itu tepuk tangan untuk semangatnya kalian. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Jadi Pak Guru harapkan jadi kita lebih semangat. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ali untuk memimpin doa penutup untuk kita. Silakan Ali dan mari kita berdiri semua. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Amin. Ya Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga Engkau dapat menyertai kami semua. Ya Tuhan, berkatilah pula Bapak Guru kami yang dengan susah payah mendidik dan mengajar kami. Kiranya Engkau dapat melindunginya serta jauhkanlah dari segala ancaman mara bahaya yang menimpa jiwa dan raganya. Itu saja doa kami ya Tuhan. Kami satukan lewat berdoa. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tapi masih kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.